Yang saya dulu tuh pas kecil hanya bernyanyi, menyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Tidak pernah tahu dan tidak pernah terbayangkan saya akan berada di kota paling ujung, kota paling timur yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah satu kesempatan yang sangat berharga untuk saya. Terima kasih semuanya. Silaturahmi tatap muka dan dialog bersama tim ekspedisi Patriot. Pagi itu, Minggu, 9 November 2025, Gubernur Papua Selatan Apollo Sapanpo dan rombongan menuju Distrik Sota Merauke, tepatnya di Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Indonesia Papua Nugini. Walaupun kondisi Gubernur Apollo yang kurang sehat saat ini, tetapi dikarenakan kerinduan untuk bisa bersilaturahmi dengan semua dan khususnya tim ekspedisi Patriot yang sangat mengharapkan kedatangan orang nomor 1 di Papua Selatan, perjalanan ditempuh ke PLBN Sota berjarak sekitar 80 km dari kota Merauke dengan kondisi jalan yang cukup baik dan beraspal. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, maka tibalah gubernur dan rombongan di PLBN Sota dan disambut oleh Kepala PLBN Sota, Matilda Pusung, dan Forkopimda bersama masyarakat dan tim ekspedisi Patriot. Tim ekspedisi Patriot yang bekerja sama dengan Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang dikirim ke seluruh Indonesia untuk melakukan riset, penelitian, menghimpun data, dan melakukan perencanaan inovasi. Di Papua Selatan, kurang lebih ada 80 mahasiswa yang tinggal di lokasi transmigrasi dan akan mengakhiri masa risetnya pada bulan Desember untuk kembali ke perguruan tingginya masing-masing untuk menyelesaikan studinya. Dan hasil risetnya akan dipakai Kementerian Transmigrasi untuk pengembangan selanjutnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur serta seluruh tamu undangan karena sudah berkenan meluangkan waktu untuk bersama-sama kita bertemu di Pos Lintas Batas Negara Sota. Ibu sekalian, sedikit paparan saya tentang izin ini ada. Tim ekspedisi Patriot di kawasan transmigrasi Salor. Jadi kawasan transmigrasi Salor ini meliputi 5 distrik, ya, dan ada 1 distrik penunjang. Kawasan ini meliputi beberapa wilayah Salor yang teman-teman tersebar di beberapa titik tersebut. Di dalam kawasan transmigrasi Salor ini kebetulan kami ada 6 output yang kami harus selesaikan. Anggota tim ekspedisi Patriot di sini sangat membantu kita untuk mereka mengidentifikasi, menginventarisasi potensi-potensi di wilayah studi mereka. Apakah di situ ada potensi perikanan, potensi pertanian, potensi pertambangan, dan seterusnya yang bisa kita kembangkan ke depan untuk peningkatan potensi daerah dalam rangka upaya kita menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Yang saya dulu tuh pas kecil hanya bernyanyi, menyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Tidak pernah tahu dan tidak pernah terbayangkan saya akan berada di kota paling ujung, kota paling timur yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah satu kesempatan yang sangat berharga untuk saya. Terima kasih semuanya. Papua mungkin saya dan teman-teman pernah membayangkan bahwa Papua yang saya bayangkan dulu ketika hidup di Jawa, di Sunda, itu maaf ya Pak, daerah yang mungkin masih agak kurang maju dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Tapi faktanya, ketika saya baru nyampe di bandara, lalu saya ke hotel, saya melihat bahwa jalan dan sarana daripada sarana-sarana umum yang ada di Merauke itu sudah sangat berkembang dan tidak jauh daripada yang di Jawa.
Begitupun ketika saya mulai berpindah ke kawasan Kurik. Saya tinggal di Kampung Harapan Makmur. Di sana pun juga akses kesehatan, pasar, juga akses layanan dasar itu sudah ada dan sudah lengkap. Seperti air, makanan itu sudah ada dan sudah lengkap. Dan saya rasa perkembangan di wilayah timur Papua, terutama di Merauke, itu sudah sangat baik awalnya. Sampai pada akhirnya saya berkunjung ke satu kampung di selatan, di perbatasan Kalibian, Kampung Domande, Bapak. Ya. Di Kampung Domande saya menemukan fakta realita terbaru di lapangan tentang betapa saya takjubnya tentang Merauke di kota yang listriknya tidak pernah padam, airnya ada terus, segala macam. Hal-hal seperti itu, pasar bergerak, ekonomi terus berjalan di bawah di atas, dan itu sangat bagus. Tapi ketika di Domande semua hilang. Tidak ada listrik di Kampung Domande, tidak pernah ada listrik. Entah dosa apa yang pernah dilakukan Kampung Domande pada masa itu sampai dia istilah kata, saya sebagai orang awam ditelantarkan oleh pemerintah. Bapak Ibu, saya berharap saya hanya menyampaikan sedikit, saya hanya menjabatani masyarakat Kampung Domande. Tolong Bapak perhatikan Kampung Domande. Dia bukan anak tiri Republik, dia bukan anak tiri dari Republik Indonesia. Dia juga ikut mempertahankan wilayah Republik di negeri ini. Ya. Pasar tidak ada, ekonomi pas-pasan. Di samping itu, potensi perikanan, potensi pertanian di Domande itu cukup besar dan dapat digali dan dapat dimanfaatkan. Namun jangankan itu, akses jalan mau ke Domande itu bikin pusing sebenarnya. Jalan hancur. Tapi ya, saya hanya bisa berharap bahwa akses jalan ke Domande dan akses fasilitas dasar untuk masyarakat dapat diperbaiki, Bapak. Saya sangat berharap dengan kepemimpinan Bapak bahwa Domande harus lebih diperhatikan. Dan universitas yang kami bermitra, salah satunya Universitas Musa Mus Brunei. Terima kasih sekali, sehingga kami di sini sangat rasa bangga dan senang. Pemikiran kami banyak sekali, kami dari masing-masing tim ini berbeda-beda jurusan. Jadi kami kolaborasi sekali untuk bekerja dalam penyusunan laporan. Dan saya harap hasil yang kami kerjakan untuk teman-teman yang sudah datang membantu penelitian, saya selaku anak marin, saya rasa bangga. Maaf saya menangis karena di lapangan yang saya ketemu dengan saudara-saudara saya tuh ternyata seperti ini gitu. Yang ternyata saudara saya tuh banyak sekali permasalahan yang mereka hadapi, mulai dari pendidikan. Masih banyak adik-adik yang tidak sekolah. Padahal akses pendidikan itu sangat penting sekali. Dan permasalahan yang pertama yaitu jalan yang tidak diperbaiki, jembatan yang bobol, belum lagi mereka harus naik speed, sehingga memang kekurangan guru juga di tiap-tiap daerah tuh sangat menjadi PR sekali. Bahkan di distrik Anima itu, kemarin saya survei dengan adik saya, kami berdua perempuan, kami turun ke Wayau, kami naik speed, itu kami ketemu dengan ibu distrik itu menyampaikan bahwa ternyata mereka masih kekurangan guru. Jadi ketika mereka tidak aktivitas dalam pekerjaan, mereka pegawai-pegawai di distrik itu mereka membantu guru-guru untuk mengajar. Sehingga memang guru juga ini menjadi menjadi penting sekali begitu. Sehingga kami orang lain tidak tertinggal. Dan sekalian di dalam Grand English Language Dictionary atau Kamus Besar Bahasa Inggris,
itu ada dua kata yang artinya sama, yaitu discovery dan invention. Jadi kalau adik-adik buka, artinya itu sama-sama menemukan. Tapi keduanya itu mengandung makna yang berbeda. Discovery itu kita menemukan apa yang sudah ada di alam. Sedangkan invention itu artinya kita menemukan apa yang belum pernah ada di alam. Jadi kalau Anda jalan dan menemukan di sini ada jalan rusak, di sini ada potensi perikanan, oh ternyata air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, oh ternyata di sini ada kandungan emas, ada tembaga, itu namanya discovery. Anda menemukan apa yang ada di alam. Tapi kalau invention, Anda menemukan apa yang tidak pernah ada di alam. Jadi itu bedanya a scientist and an engineer. Jadi the scientist study what is, but an engineer create what never was. Contohnya misalnya kalkulator. Kalkulator tidak pernah ada di alam, but an engineer create a calculator. Nah, kalau adik-adik hanya menemukan apa yang ada di situ, what is the difference with the other researchers? Jadi kalau kalian hanya menginventarisasi apa yang ada di situ, itu tidak ada bedanya dengan peneliti lain. Tapi Anda harus menginovasi data, fakta yang Anda temukan di lapangan menjadi sebuah kreasi baru yang belum pernah ditawarkan oleh orang lain. Ada nilai novelty-nya di situ, nilai kebaruan yang tidak sama dengan orang lain. Jadi kalau dalam ilmu transformasi universe itu universitas itu ada 3. Yang pertama itu learning university. Learning university itu it is the agent of education. Dia hanya melakukan proses belajar mengajar. Jadi kalau adik-adik melihat dari dosennya itu, dia jam mengajarnya lebih banyak daripada riset dan pengabdian masyarakatnya. Yang kedua itu research university. Research university itu produk hasil risetnya jauh lebih banyak daripada pendidikan pengajarannya. Nah, di universitas itu terbalik. Dia punya sumber daya manusia dalam berbagai bidang, tapi dia nggak punya dana. Maka perlu di situ kolaborasi, kerjasama antara pemerintah, baik pemerintah daerah, pusat maupun bersama dengan universitas. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak Menteri Transmigrasi pada saat ini dengan membentuk tim Ekspedisi Patriot, ini akan sangat membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menemukan potensi-potensi daerah untuk dikembangkan selanjutnya. Jadi terima kasih banyak atas semua kegiatan riset yang sudah dilakukan dengan temuan-temuan yang sudah disampaikan. Kalau adik-adik nanti bisa mengolah, menganalisis data itu secara cermat dan bisa melakukan inovasi untuk menemukan temuan-temuan baru yang menjadi novelty dari adik-adik, itu akan bisa sangat membantu. Anda bisa tampil beda dengan orang lain. Karena yang adik-adik temukan mungkin juga bisa ditemukan oleh orang lain. Ini kita punya DPR ini setiap hari turun ke lapangan, ke daerah pemilihannya masing-masing. Mereka melihat, mendengar dari masyarakat. Mungkin apa yang mereka lihat sama dengan apa yang adik-adik lihat. Mungkin apa yang mereka dengar dari hasil wawancara, observasi dengan masyarakat mungkin sama juga dengan apa yang adik-adik rekam. Tetapi bedanya adalah dia berhenti sampai di situ. Jadi laporan adik-adik itu jangan hanya berhenti dalam bentuk dokumen laporan hasil penelitian, tetapi harus dalam bentuk rekomendasi untuk bagaimana supaya bisa diinovasi. Nah, itu yang mungkin akan berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain.
Nah, nanti dari hasil rekomendasi adik-adik itu kita lihat mana yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, mana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, supaya kita lakukan bersama-sama keroyokan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Misalnya pembangunan jalan tadi, di sini ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, dan ada jalan nasional. Jalan kabupaten itu pembangunannya, pemeliharaannya, peningkatannya, dan perawatannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui dinas PUPR kabupaten. Sedangkan jalan provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi, jalan nasional dilakukan oleh Kementerian PU melalui Balai Bina Marga yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jalan nasional itu dia menghubungkan provinsi dengan provinsi. Jalan provinsi dia menghubungkan kabupaten dengan kabupaten. Kalau jalan di dalam kabupaten itu jalan kabupaten atau kota. Oleh karena itu ada pembagian kewenangan yang tidak bisa kita lewati.